menunjukkan apa yang disampaikan semua dengan penanganan perkara ini dan program saudara. Saudara, Itu Pak, saya pernah ngomong beliau. Kami minta menerima ini yang memperkatakan karena kalau misalkan saya merasa aku tidak akan sampai bisa lakukan kan. Saya sampai saya sebelum sebenarnya saya itu awal saya di KPO saya di program atas dan sekaligus pengembangan visi pengawas pendidikan. Jadi apa yang disampaikan sebelum undang perkara itu berkaitan juga dengan tugas saya. jadi ini tidak hati Pak. Ya. Mau diterima kalau bukan pimpinan. Karena yang kita butuh di sini adalah pimpinan. Yang mungkin menerima sebagai sekarang dan bisa menerima kalau pimpinan. Yang kedua, ibarat kami ini bukan lagi mahasiswa Pak, yang harus misalkan ini penyampaian kalau kita lagi kepada aparatnya kan ini karena pada keputusan yang dimakan aku tidak mau menunjukkan kisah ini ya tahu dia langsung apa sih maunya memperlakukan saya seperti itu dan saya bilang juga kan sekarang saya tidak apa-apa sama dia tiba-tiba lapor masuk ya. Jadi Pak KPO saya hormati Bapak kan tidak tahu juga terkait isu yang tadi kami minta dihadirkan Pak Esa supaya penyelesaian. Kalau misalkan kami bisa menyampaikan keluhan kami kepada Bapak Kapolres, sekiranya kan kita ini Pak sama Pak. Masa ada batasan seperti ini? Memang Kapolres harus gimana? Ada apa kok? Atau kami malah hiburan? Atau yang menghentikan hiburan itu ketimbang nanti kisah yang terjadi pada ini yang kemudian terkait dengan apa itu negara yang mahasiswa. Itu yang kami minta agar kami diberikan. Karena informasi beredar ini seakan-akan advokat ini kecil Pak terjadi kesalahan yang banyak yang harus diberikan sebagai korban. Padahal itu tidak boleh. Semua kita akan sebenarnya sesuai fakta yang seperti itu. Tapi yang saya sampaikan ini sesuai fakta adalah orang yang tepat menurut saya Pak. Dan saya tidak mau berbicara berulang kali lagi. Dan kalau misalkan Bapak Kapolres bersedia untuk hadir bersama kami silakan dia bilang. Kami sangat senang kalau Bapak Kapolres dinyatakan menerima aspirasi kami. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam ini bersama Asraf Ilmiah Muslim saya Muhammad Waladi Sakit Main. Saya pada hari ini alhamdulillah yang pakai songkok penuh terusan adalah coba ibadah kan. Ini Pak KPO ini sama dengan saudara saya. Baru dibaca dia saya tadi. Ini Pak sering lihat dalam sana itu yang kali propam kayak saya. Saya ini memanfaat ditunjuk sebagai ketua koalisi. Kedatangan saya di sini ada sekretaris saya ini saya rekrut Pak, bayangkan dari undang-undang Polri Pak, dia pangkat komis Pak. Bapak mungkin tahu mantan Kapolres Tangerang dan dia pernah di Mabes Polri ini Pak. Komis. Terus itu keinginan saya, jangan dipaksakan. Saya datang di sini bukan atas nama pribadi minimal. Saya datang selaku atau terpanggil. Kalau ini mau dilanjutkan tolong dicatat. Kalau ini dilanjutkan ini laporan informasi maka Kapolres Tabes harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi uji amandemen undang-undang advokat itu di pasal 16. Karena saudara orang ini tidak atas nama pribadi, dia bertindak atas nama provinsi. Diatur di pasal 16. Dia punya hak imunitas sebagai provinsi. Dia tidak dapat pidana dan tidak dapat perbuatan. Nah itu. Dia mewakili. Seandainya pelecehan saya Pak orang, saya tidak urusanmu. Cewek-cewek urusanmu. Penipuan itu bukan pribadi, tapi ini adalah ada kuasa kan. Makanya kita tuh advokat ini. Jadi ada tadi itu yang saya tadi dengar itu bahwa itu urusan pribadi. Mengerti dulu yang mana pribadi. Nah itu, mari kita saling menyerah. Kita tutup Pak awal nanti mau jadi advokat nanti saya tes. Jadi kita datang kita terpanggil bukan karena pribadinya kita advokat ini terpanggil karena profesi dilindungi. Itu juga pers. Tadi itu pers dengan advokat dia menyatu kolaborasi karena Anda melaksanakan tugas sesuai undang-undang pers, saya melaksanakan selaku undang-undang. Nah itu. Jangan dipelintir, jangan karena ada titipan. Bukan pilkada ini. Saya mohon ini saya terlibat pilkada apa politik semua. Mudah-mudahan ini di Sulawesi Selatan di Indonesia tidak ada lagi titipan. Saya dibesarkan berselisih dengan TNI. Makanya saya tahu semua. Nah oleh sebab itu kita Pak, jangan dipaksakan. Apalagi TNI melakukan informasi, ada hak jawab. Kalau dia merasa dirugikan, maka ada hak jawab. Siapapun juga ada hak jawab. Nah, belum diminta keterangan yang pelapor, apalagi ini delik aduan, bukan juga dia pelapor, sudah dipanggil akan sakit. Ini kan salah satu bentuk dugaan kriminalisasi dan intimidasi. Nah ini yang kita jaga. Jadi mohon maaf, mohon dicabut ini jadi, mohon dicabut karena ini menjadi prosedur. Mohon dicabut. Kalau dia tidak mau cabut, uji undang-undang advokat pasal 16 supaya kita tidak punya hak lagi sebagai profesi advokat yang diatur di undang-undang advokat. Jadi kalau dalam pelaksanaan penanganan perkara ada yang rekan-rekan anggap itu sebagai hal yang hal yang menurut rekan-rekan bertentangan, saya kira ada tempatnya di mana masuk itu barang.
Kalau rekan-rekan menduga bahwa penyidiknya main-main atau apa, nanti rekan-rekan minta siapa kuasanya dari Pak Pengacara ini, pengacara minta supaya digelar perkara. Tapi pada prinsipnya kami yakinkan bahwa kami selalu berusaha untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan itu secara profesional sebagaimana dengan aturannya. Kemudian yang kedua, terkait masalah perkara sekarang yang Pak Wawan ya, Pak Wawan ini sekarang ini, Pak Wawan kan juga bisa menggunakan haknya sebenarnya dalam perkara ini. Haknya satu ya, hak untuk memberikan klarifikasi terhadap itu hak, atau hak untuk tidak sama sekali memberikan klarifikasi. Saya sudah sampaikan tadi, semua Sebentar dulu, Pak. tapi tidak ditanggapi. Jadi saya harus diperiksa Pak. Jauh. Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi nanti dalam hal penanganan perkara ini Pak, seperti saya sampaikan tadi, kami berusaha untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan itu sesuai dengan prosedurnya. Dan kalau seperti saya bilang lagi tadi, dalam perjalanannya rekan-rekan pelapor ataupun terlapor ataupun mulai siapa saja sebenarnya, baik dari pelapor atau terlapor yang merasa dalam penanganan perkara ini penyidik main-main atau apa, sepanjang bisa dibuktikan silakan, ada tempatnya untuk dilaporkan baik secara kode etik, profesi maupun disiplin. Saya kira ada semua itu. Tapi pada prinsipnya terima kasih banyak atas kesediaan rekan-rekan untuk datang ke tempat ini, dan saya mulai pimpinan mencatat semua apa yang disampaikan dan akan saya laporkan ke pimpinan tentang apa yang kita masukkan, apa yang rekan-rekan berikan dalam pada kesempatan ini. Jadi, tadi ya, intinya saja bahwa tidak ada diskriminasi dan intimidasi. Itu intinya. Kita sudah sampaikan di atas bahwa laporan informasi ini jika memang yang bersangkutan ya, merasa dirugikan, maka karena ini bahasa aturan dia harus menjawab, ada hak jawab. Dan tentu saudara-saudara saya harus menjawab. Ya, tentu ada klarifikasi. Yang kedua ini adalah yang kedua. Laporan ini bermanfaat karena ini selaku profesi advokat dia dilindungi oleh undang-undang advokat. Nah, oleh sebab itu, pasal 16 saya sampaikan di atas tadi. Kalau memang mau dilanjutkan ini laporan informasi, tentu harus orang tabes bukan itu undang-undang advokat di pasal 16. Tentunya. Nah, itu oleh sebab itu tadi sudah kesepakatan advokat maupun pers semua jalan sesuai dengan undang-undang, advokat jalan sesuai dengan